Selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi pelajaran matematika yaitu pecahan senilai. Nah, apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi nilai pecahannya sama. Nah, maksudnya gimana? Berbeda tapi nilai pecahannya sama. Contohnya seperti ini. Di sini ada sebatang atau ada persegi panjang. Nah, persegi panjangnya ada dua ya. Nah, dua persegi panjang ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama akan dibagi menjadi dua bagian. Nah, jadinya bagian yang sebelah kiri ini itu nilainya 1/2. Ini 1/2. Nah, lalu yang satunya lagi akan dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau yang ini menjadi 4 bagian, maka nilai satuannya itu adalah nilai setiap bagiannya itu menjadi 1/4. Nah, kita anggaplah kedua persegi panjang ini sama besarnya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini Ibu hapus yang ini ya. Bagian yang sebelah kanan ini Ibu hapus. Lalu bagian yang 1/2 yang ini Ibu hapus juga. Nah, sama enggak bentuknya? Sama ya. Nah, tapi yang ini nilainya 1/2. Sedangkan yang ini nilainya 1/4 ditambah 1/4 menjadi 2/4. Nah, besarnya sama. Ini gambarnya ini besarnya sama. Dianggap sama tadi ya, besarnya sama, tapi nulisnya berbeda. Ini yang dinamakan pecahan senilai. Bentuk berbeda tapi besarnya sama, artinya sama. Nilainya sama. Seperti itu. Nah, bagaimana mencari pecahan senilai? Sebenarnya tidak susah. Kalian cukup melihat contoh ini.
tentukan pecahan senilai dari soal pertama itu adalah 1/2. Nah, bagaimana kita mencari pecahan senilai dari 1/2? Sangat gampang. Kita bisa menggunakan perkalian, ya. Nah, tinggal kita kalikan 1/2 dikali dengan 2/2. Nah, ini pembilang dan penyebutnya, pembilang ini dan penyebut harus sama-sama dikalikan dengan 2, ya. Pembilang dan penyebut harus sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama, tidak boleh berbeda. Kalau kamu pakai dikalikan dengan 2, berarti pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga dikali 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang 1 kali 2. Nah, 1 kali 2 itu adalah 2 kali 2 adalah 4. Nah, ini baru satu bentuk pecahan yang senilai dengan 1/2. Kita bisa cari banyak bentuk pecahan yang senilai dengan 1/2 ini. Caranya sama seperti ini, tapi kita mengalihkannya dengan bilangan yang lain. Misalnya 1/2 kita kalikan lagi dengan 3/3. Ingat, mengalihkannya harus dengan bilangan yang sama ya. Nah, sekarang kita kalikan. 1 kita kalikan dengan 3. 1 kali 3 berapa? 1 kali 3, 3 Bu. Tulis. Per 2 kali 3, 6. Nah, di sini kita dapat nih. Ini baru bentuk kedua dari 1/2. Bentuk pecahan senilai yang kedua dari 1/2. Sekarang cari lagi. Kita bisa cari sampai banyak, sampai kita sudah tidak mampu mencari. Tapi di sini kita cukup cari 4 bentuk lain dari 1/2 ya. Tulis lagi 1/2 dikalikan dengan 4/4. Nah, 1 kali 4 adalah 4, per 2 dikali 4 adalah 8. Cari lagi. Ini sudah dapat bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang keempat, 1/2 dikali dengan, karena tadi sudah 4, kita boleh pakai 5. 5/5. Sebenarnya pakai bilangan berapapun boleh, nilainya tetap sama. Kamu mau pakai 10, kamu mau pakai 100, itu nanti dia tetap senilai dengan 1/2. Mau kamu kalikan 1/2 ini dengan 100, itu nanti itulah jadi pecahan senilai dari 1/2 ya. Nah, sekarang 1 dikali 5 itu hasilnya 5, per 2 dikali 5 10. Nah, jadi pecahan senilai dari 1/2 itu adalah yang pertama yang ini 2/4, yang kedua yang ini 3/6, yang ketiga yang ini 4/8, dan yang keempat yang ini 5/10. Jadi semua ini semuanya senilai. 1/2 senilai dengan 3/6, 2/4 senilai dengan 3/6, 2/4 ini senilai dengan 1/2, 1/2 senilai dengan 5/10. Seperti itu. Ini adalah bentuk dari pecahan senilainya. Bentuknya berbeda tapi nilainya sama, nilai pecahannya sama. Nah, kalian bisa coba ini di soal
pecahan senilai yang lain, misalnya 2/4. Nah ini coba ya, nanti kalian coba, ini soal untuk kalian, 2/3. Silakan nanti kalian cari pecahan senilainya. Sekarang kita akan belajar materi menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu artinya kita akan mengubah bentuk dari pecahan menjadi pecahan yang tetap senilai, tapi ke pecahan senilai yang paling kecil ya. Kalau tadi kan kita mencari pecahan senilai dari pecahan yang kecil menjadi pecahannya lalu ukurannya lebih besar. Coba kita lihat kembali ya. Nah ini kan 1/2 ini. 1/2 ini kan bentuknya paling kecil. Kemudian kalau kita mau rubah ke mau mencari pecahan senilai yang lain, kita dengan mengalihkan. Berarti kan itu hasilnya nanti akan menjadi pecahan yang bentuk berbeda tapi ukurannya lebih besar. Ya, ini 2/4 itu. Nah, tulisannya lebih besar tapi pecahannya tetap senilai ya. Jadi ukurannya saja yang tulisannya yang membesar ya. Ukurannya ini 1/2, ini 2/4, ini 3/6 kan semakin membesar gitu ya. Oke, sekarang kita mau menyederhanakannya. Nah, menyederhanakan ini berarti kita mengubah bentuknya, bentuk pecahan menjadi pecahan yang senilai juga, tapi dia ke bentuk yang paling kecil, ke bentuk yang paling sederhana. Nah, makanya dibilang menyederhanakan. Nah, diberi contoh. Langsung saja ke contoh soal. Contoh seperti ini. Sederhanakanlah. Sederhanakanlah pecahan berikut ke bentuk paling sederhana. Ya, bentuk yang pertama itu Ibu pakai 6/15. Nah, bagaimana kita menyederhanakan 6/15 ini? Nah, caranya itu cukup mudah. Kita membagi 6 dan 15 ini dengan bilangan yang sama, ya. Tapi bagaimana cara kita mencari bilangan yang samanya, menentukannya? Nah, kita bisa memakai faktor perkaliannya. Contoh seperti ini. 6 ini faktor perkaliannya adalah, kamu bisa tulis di buku coretan ya. Ibu menulis di sini coretannya faktor. Faktor 6 itu ada 1 dikali 6. Nah, selain 1 dikali 6, bilangan berapa lagi yang kalau dikalikan hasilnya menjadi 6? Oh, selain 1 dikali 6 itu ada 2 dikali 3. Nah, ini yang namanya faktor. Jadi faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Atau 1, 6, 2, dan 3. Ya. Lalu kita cari juga faktor dari 15. Faktor 15 berapa? Ya pasti itu 1 dengan 15. 1 dikali 15 kan pasti 15. Nah, selain itu ada angka berapa lagi yang dikalikan yang hasilnya 15?
Oh, 3 kali 5. 3 kali 5 kan 15. Nah, ada lagi enggak yang lain? Tidak ada. Ya. Nah, sekarang kamu lihat. Kalau 6 itu faktornya adalah 1, 6, 2, dan 3. Kalau 15 faktornya itu adalah 1, 15, 3, dan 5. Apakah ada bilangan yang sama atau apakah ada angka yang sama di faktor 6 dan 15? Oh, ternyata ada, ya, yaitu 1 dan 3. Nah, berarti 6 dan 15 punya faktor yang sama, yaitu angka 1 dan angka 3. Nah, inilah yang untuk kita menyederhanakan 6/15 tadi, pecahan 6/15, ya. Nah, tapi kita jangan memakai angka 1. Kenapa tidak boleh memakai angka 1? Karena kalau kita membagi 6/15 dengan angka 1, nanti akan kembali lagi menjadi 6/15, ya. Jadi kita pakai angka selain 1. Kalau bisa kita pakai angka yang memang kita mudah untuk membaginya, ya. Di sini ada angka 1 dan 3. Ya udah, kita pakai angka 3 untuk membagikan. Untuk menyederhanakannya, ya udah di sini bagi 3 per bagi 3. Karena sama-sama bisa dibagi 3. Ya. Sama dengan 6 bagi 3 adalah 2 per 15 bagi 3 adalah 5. Ya. Jadi bentuk sederhana dari 6/15 adalah 2/5. Jadi kalau menyederhanakan itu kamu pakai pembagian. Nah, lagi contoh kedua. Nomor 2 ada 5/10. Nah, kamu carilah faktor 5 dan faktor 10. Oke, tulis dulu di buku coretannya. Faktor 5 itu 1 dikali 5. Masih ada yang lain selain 1 dikali 5? Tidak ada lagi. Oke, berarti cuma ini saja. Berarti faktor dari 5 itu adalah 1 dan 5. Sekarang faktor 10. Faktor 10 jelas 1 dikali 10. Nah, selain itu ada 2 kali 10, Bu. Oke. Ada lagi enggak? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada berarti sudah selesai. Kita lihat apakah ada bilangan yang sama. Kalau di faktor 5 itu ada 1 dan 5. Kalau di Kalau di 10 itu ada 1, 10, 2, dan 5. Ya, atau 1, 2, 5, dan 10. Ada yang sama enggak angkanya? Oh, ada. Yaitu 1 dan 5. Ya udah, kita lingkari 1 dan 5. Nah, yang mana yang untuk kita menyederhanakan? 1 atau 5? 5, Bu. Nah, betul. Kenapa 1 tidak boleh? Karena nanti akan balik ke pecahan 5/10 lagi, Bu. Betul sekali, ya. Nah, berarti ini kita bagi dengan 5/5. Nah, bentuknya yang paling kecil nanti berapa? Nah, sekarang 5 bagi 5 1 per 10 dibagi 5 adalah 2. Seperti itu, ya. Ingat perkaliannya. 10 bagi 5 itu artinya kamu mencari perkalian 5 yang hasilnya 5 dikali berapa hasilnya 10. 5 dikali 2 berarti 10 bagi 5 adalah 2. Ya.
Nah, ini bentuk sederhana dari 5/10, yaitu adalah 1/2. Nah, 1/2 ini senilai dengan 5/10 ya. Cuma bentuknya dirubah ke sederhana. Nah, begini cara menyederhanakan pecahan ya. Kalau misalnya bentuknya besar, maka kamu harus mengecilkan. Kalau bentuknya kecil, artinya kamu diminta untuk membesarkan. Ya. Ini sebenarnya sama-sama mencari pecahan senilainya, hanya dengan cara yang berbeda. Yang pertama dengan cara menyederhanakan. Yang pertama tadi dengan cara mencari pecahan senilai, yaitu dari yang besar mau kita cari pecahan senilai dari yang kecil kita cari pecahan senilai yang besar-besarnya, itu dengan cara dikali. Kalau yang kedua dengan menyederhanakannya, dari pecahan yang besar kita sederhanakan ke bentuk yang kecil, itu dengan cara dibagi. Nah, kalau misalnya kalian mendapat soal seperti ini, contoh soalnya seperti ini. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Nah, tadi kamu sudah belajar pertama pecahan senilai. Pecahan senilai itu dari pecahan yang kecil, kamu cari pecahan senilainya yang lain dengan cara dikali. Lalu, kamu sudah belajar juga menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan ini berarti kamu mengubah bentuk pecahannya, mencari pecahan senilai yang lain juga, tapi dengan cara mengubahnya ke bentuk yang paling kecil. Artinya, pecahannya sudah disediakan, dengan bentuk yang besar kita mau mengubah ke bentuk yang kecil dengan cara dibagi. Nah, kamu harus bisa nih nanti kalau misalnya kamu dikasih soal, kamu harus bisa melihat, oh ini pecahan yang diberikan besar atau kecil, udah sederhana atau belum, ya gitu ya. Kalau sudah sederhana, berarti kamu dimintanya untuk mencari pecahan senilai yang besar. Berarti dengan cara dikali nanti mencarinya. Tapi kalau misalnya soalnya disediakan pecahannya yang besar, artinya kamu harus mencari pecahan senilai yang bentuknya kecil. Artinya kamu harus menyederhanakannya dengan membagi. Ya. Nah, kenapa ditekankan dari kelas 3 kamu harus bisa perkalian? Harus membaca perkalian setiap hari supaya ingat. Nah, ini dia tujuannya. Di kelas 4 itu sudah banyak hitungan. Sudah banyak perkalian, sudah banyak pembagian. Di kelas 4 tidak lagi diulang pelajaran perkalian. Makanya dari kelas 3 kamu selalu belajar perkalian. Inilah gunanya, dipakai untuk materi-materi selanjutnya. Tidak ada lagi diajarkan dari awal. Ya, itu kamu sudah dianggap tahu kalau sudah kelas 4. Nah, oke, kita mulai. Nomor 1, itu 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Nah, kamu harus bisa lihat ini. 1/2 ini bentuk besar atau bentuk paling sederhana. Kamu kan mau mencari titik-titik yang ini. Nah, kamu lihat ini bentuk besar atau bentuk sederhana. Kalau di sini angkanya kecil, itu berarti dia bentuknya yang paling sederhana. 1/2 itu bentuk paling sederhana, ya. Artinya kamu harus mencari pecahan senilainya dengan cara dikali. Ya udah, tadi kan kamu udah belajar yang dengan caranya dikali. Berarti kamu harus mengalikan dengan bilangan yang sama, penyebutnya sama, bilangnya juga dikalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya tadi. Ya udah, kita coret-coret dulu, ya. Nah, nanti kamu tuh gampang, kamu tinggal cari yang penyebutnya isi di 4, ya. Berarti itulah pasangannya untuk kita isi di sini, gitu ya. Oke. Berarti 1/2
karena di sini bentuknya sederhana, berarti kamu pakainya kali. Dikali dengan, boleh kita pakai 2/2 dulu ya. Oke, sekarang kita kalikan nih. 1 kali 2. 1 kali 2, 2 per 2 kali 2, 4. Oke, ini ya kita dapat. Ini 2/4. Di sini bawahnya 4. Di sini juga bawahnya 4. Oh, berarti atasnya adalah 2. Nah, ya. Seperti itu ya. Gampang kan? Nah, sekarang yang nomor 2 ini udah selesai. Karena kamu diminta hanya untuk mencari titik-titiknya. Begini saja caranya, ya. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 ini 3 per titik-titik sama dengan 6/8. Artinya kamu harus mencari titik-titik di sini. Yang dikasih tahu ke kamu bentuk yang utuh itu adalah 6/8. Artinya kamu pakai ini 6/8. Kamu mau mencari bentuk yang sederhananya atau bentuk kecilnya. Ya. Berarti dengan cara dibagi. Berarti 6/8 dibagi berapa? Cari faktornya ya. Oke, sebentar. Dibagi berapa ya? Kita cari dulu faktor dari 6. Faktor dari 6 tadi adalah 1 kali 6 dan 2 kali 3. Kalau faktor 8 adalah 1 kali 8 dan 2 kali 4. Kalian boleh nih cari di perkalian. Yang hasilnya 8 berapa saja ya? Nah, seperti itu. Nah, sekarang lihat ada enggak faktor yang sama? Oh, ada Bu, yaitu 1 dan 2. Nah, ini sama. Berarti kamu bisa memakai angka berapa untuk membagi 6/8? Bisa memakai angka 2, Bu. Berarti di sini 2/2. Nah, 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2, 3, Bu. Per 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2, 4, Bu. Oke. Sekarang lihat. Yang mana isinya? Di sini 3 per titik-titik sama dengan 6/8. Nah, kamu dapat bentuknya 3/4. Oh, berarti yang harus kita isi adalah 4. Seperti ini. Nah, contoh yang ketiga lagi. Gampang kan? Nah, sekarang contoh ketiga. 2/3. 2/3 ini 2/3 itu sama dengan 6 per titik-titik. Berarti kita harus mencari titik-titiknya kan? Nah, kamu lihat dulu bentuknya sederhana atau enggak? Atau bentuknya besar atau tidak? Ya, kita lihat. Di sini 2/3, di sini 6 per titik-titik. Di sini 2, di sini 6. Oh, berarti ini kecil daripada ini. Artinya, kamu mencari yang besar. Kalau kamu mencari yang besar, kamu harus mengalihkan. Ya udah, kamu tinggal cari nih, ini dikali berapa. Oke, kita tulis dulu. 2/3, maaf. 2/3 kita kalikan dengan berapa? Jangan dengan angka yang besar-besar. Kalikan dulu dengan angka yang kecil. Pertama dengan 2/2 dulu. Maaf ya, agak ke sini. 2/3 dikali 2/2. Oke, berapa nih? 2 kali 2, 4 per 3 kali 2, 6. Apakah sudah dapat 6? Belum, ini 4/6. Di sini kamu pembilangnya harus 6. Ya udah, cari lagi. Tulis lagi 2/3. Dikalikan lagi dengan tadi kamu sudah memakai angka 2. Berarti di sini pakailah angka 3/3. Sama dengan 2 dikali 3 berapa? 2 dikali 3 6, Bu. Per 3 dikali 3 berapa? 3 dikali 3 9, Bu. Nah, sekarang lihat. Di sini atasnya 6 ya, berarti kamu harus mencari yang pembilangnya ini 6.
Di sini 6. Oh, sama nih. Di sini 6/9. Oh, berarti di sini isinya adalah 9. Ya. Bisa ya? Sekarang lihat yang ini, nomor 4. Yang nomor 4 ini 4 per titik-titik sama dengan 2/5. Nah, 4 per titik-titik sama dengan 2/5. Di sini yang diberitahu secara lengkap ada pembilang dan ada penyebutnya itu 2/5. Artinya kamu memakai 2/5 untuk mencari yang di sini. Nah, sebentar. Nah, kamu lihat 2/5 ini apakah lebih besar dari pecahan yang mau kita cari titik-titiknya ini? Lebih besar atau tidak? Cara melihatnya bisa lihat sini. Ini 2, ini 4. Nah, yang ini 4 ini lebih besar. Berarti kita mau mencari yang lebih besar. Artinya, kamu harus mengalihkan. Tapi, kamu pakailah pecahan yang utuh, yang ada pembilang dan ada penyebut. Ya, berarti kamu memakai 2/5. Nah, 2/5. Kalau kamu mau mencari yang besar, artinya kamu menggunakan kali, ya, menggunakan kali. Nah, berarti ini kita kalikan. Kalikan berapa? Ya, kita kalikan dengan angka 2 dulu. 2/2, ya. Nah, sekarang 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4 nah, penyebutnya lagi 5 dikali 2. 5 dikali 2 berapa? 5 dikali 2 itu 10, Bu. Nah, sekarang kamu lihat. Di pembilangnya sudah sama-sama 4 belum? Di sini 4, di sini 4. Oh, berarti ini sudah bentuk yang sama. Berarti penyebutnya berapa? Ini 4/10. Berarti yang mau kita tulis adalah 10. Ini ya. Nah, ini 4 contoh. Kasih lagi contoh 1. Yang nomor 5 ya. 1 contoh lagi. Nomor 5 itu titik-titik per 12 sama dengan 4/6. Oke. Nah, dilihat nih. Ini kita mau mencari yang besarnya atau kita mau mencari yang kecilnya. Nah, ini titik-titik ini yang mau kita isi. Kita lihat dulu. Pecahan yang utuh itu adalah 4/6. Dia punya pembilang dan punya penyebut juga. Yang belum utuh yang ini karena dia ada titik-titik ini yang mau kita cari. Nah, kita lihat nih. 4/6. Ini titik-titik per 12. Berarti kamu lihat di sininya. Ini 6, ini 12. Oh, berarti kita mau cari yang besar. Karena di sini titik-titiknya angkanya di sini besar. Yang diketahuinya angka besar. Artinya kita harus mengalihkan. Ya, dikali artinya. Kita pakai pecahan yang utuhnya yaitu 4/6. 4/6 kita kalikan dengan berapa? Jangan besar-besar, pakai angka 2 dulu. 2/2. Nah, sekarang kita mau cari penyebutnya harus menjadi 12 ya. Oke, 4 kali 2 berapa? 8 per 6 kali 2 berapa? 12. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah 12 nih, sama-sama 12 dengan yang di sini. Oh, ini sama 12 Bu yang kita dapatkan. Artinya pembilangnya juga sama, di sini 8. Ya udah, kamu tinggal rubah di sini 8. Seperti itu ya.
Kalau misalnya belum menemukan, berarti kamu harus cari lagi sampai kamu menemukan seperti yang nomor 3 tadi nih. Sampai kamu dapatkan jawabannya, baru kamu berhenti. Kalau kamu belum dapatkan jawabannya, kamu harus cari lagi. Ya, makanya jangan sampai perkaliannya tidak hafal. Ya. Oke, ini untuk contoh soal yang diberikan. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu kamu mempelajari materi pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.